I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kerajaan Majapahit terkenal dengan Sang Mahapatih dengan sumpah palapa yang akan menaklukkan Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki kehidupan politik, sosial budaya, dan ekonomi seperti berikut. 1. Kehidupan politik. Puncak kegemilangan Kerajaan Majapahit terjadi saat Hayam Wuruk menjadi raja dengan gelar Raja Sanegara dan Gajah Mada menjadi Mahapatih. Ekspansi politik dilakukan Gajah Mada dengan dasar sumpah Amukti Palapa. Seluruh Nusantara berada dalam kekuasaan Majapahit, bahkan hingga ke Semenanjung Malaka. Kerajaan Majapahit pun menjelma menjadi negara kerajaan maritim sekaligus negara kerajaan agraris. 2. Kehidupan sosial budaya. Meskipun Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar yang ada di Jawa, tetapi di dalamnya juga hidup agama Buddha dan Islam. Menurut Mak Huan, kehidupan masyarakat berjalan rukun dan damai. Kerukunan itu tersirat di dalam kitab Sutta Soma karya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, dan Tanah Hana Dharma Mangrua. Guna menjamin kehidupan keagamaan, dibentuklah Dewan Dharma Daksha Kasayuan, agama Shiva Buddha, dan Dharma Daksha Kasaugatan, agama Buddha. Dampak pengaturan kehidupan keagamaan tersebut adalah munculnya toleransi antara pemeluk agama. 3. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Majapahit bercorak agraris karena aktivitas sebagian besar penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain beras dan rempah-rempah. Selain pertanian, kehidupan perekonomian Kerajaan Majapahit juga menjalankan aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang digunakan antara lain Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan komoditas Pelabuhan yang digunakan antara lain Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan komoditas garam, lada, intan, cengkih, pala, kayu cendana, dan gading. Hanya saja pedagang Majapahit bertindak sebagai pedagang perantara. Mengapa bangunan Kerajaan Majapahit tidak ada bekasnya sama sekali, seperti seolah-olah hilang begitu saja, padahal Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara dan Asia Tenggara. Namun ketika kita berkunjung ke Eropa, masih ada loh kastil-kastil dan bangunan warga bekas peninggalan abad pertengahan, di mana ini adalah abad yang sama dengan masa Majapahit masih berkuasa. Baru-baru ini bekas Kerajaan Majapahit baru ditemukan satu persatu. Yang menariknya, mereka semua terkubur beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan saat ditemukan, kondisi mereka sudah dalam keadaan rusak dan beberapa ditemukan bekas ledakan bom atau meriam di lingkungan istananya. Hasil penemuan ini kemudian diteliti dan mulai bisa dibayangkan bentuk istana Kerajaan Majapahit dulunya seperti apa. Ternyata yang ditemukan baru-baru ini adalah bentuk istana yang dikelilingi benteng dan parit-parit atau kanal-kanal perlindungan. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang juga menjadi raja pertama kerajaan ini dengan masa pemerintahan tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Setelah melalui masa kejayaan, Majapahit justru mengalami kemerosotan. Pada akhirnya, Majapahit runtuh setelah 200 tahun berdiri. Setelah Raden Wijaya habis masa pemerintahannya, dilanjut oleh Raja Jayanegara. Dia naik tahta menggantikan sang ayah dan resmi menyandang status raja kedua di Majapahit. Melihat riwayatnya, Raja Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya bersama Dara Petak yang diketahui sebagai putri dari Kerajaan Melayu. Kekuasaan Majapahit bahkan hingga ke Semenanjung Malaka. Kerajaan Majapahit pun menjelma menjadi negara
Sekian cerita yang bisa saya paparkan tentang Kerajaan Majapahit. Terima kasih.